Ibu, Bapak-Bapak nasabah PNM, bisnis Bapak Ibu masih belum banyak peminat. Mau punya bisnis tapi masih bingung bisnisnya apa? Tahu nggak sih, bisnis sembako adalah salah satu bisnis yang berpeluang besar buat dapetin keuntungan loh. Penasaran sebesar apa sih peluangnya? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Peluang bisnis toko sembako tinggi untungnya, minim resikonya. Bisnis sembako adalah salah satu jenis peluang bisnis yang nggak ada matinya loh. Selain karena toko sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari semua orang, modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini juga nggak terlalu besar loh. Toko sembako sudah pasti menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, jagung, gula, minyak goreng, telur ayam, daging, air mineral, dan lain sebagainya. Banyak orang membuka toko sembako karena barang yang dijual pasti dibutuhkan masyarakat. Nah, produk yang banyak dibeli yaitu telur, beras, mie instan, minyak goreng, bumbu dan bahan masak, makanan ringan, dan minuman saset. Selain itu, Bapak Ibu tahu nggak sih gimana caranya membuka toko sembako agar banyak peminatnya? Perhatikan poin berikut ya. Pertama, menyediakan produk yang lengkap. Bapak Ibu harus menyediakan produk yang lengkap agar pembeli tertarik untuk membeli bahan sembako kembali. Perbanyak juga stok produk yang banyak dicari orang. Bapak Ibu juga bisa melakukan riset pasar dengan bertanya kepada tetangga sekitar tentang produk apa saja yang mereka butuhkan. Sehingga jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan langsung menuju toko sembako tersebut. Kedua, memilih lokasi yang strategis. Nah, jika Bapak Ibu membuka toko sembako di rumah, buatlah toko yang mudah dilihat oleh tetangga Bapak Ibu. Terlebih jika di pinggir jalan raya, karena potensi pembelinya bukan tetangga saja, melainkan orang yang lewat depan rumah. Namun, jika Bapak Ibu memiliki modal yang besar, Bapak Ibu juga bisa membuka warung di pasar. Ketiga, menentukan harga yang masuk akal. Hal ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu, karena harga sembako yang ditawarkan sangat berpengaruh pada penjualan. Jika harganya terlalu mahal, tentu saja konsumen akan pergi dan berbelanja di supermarket atau minimarket karena bisa dibeli eceran dan harganya lebih murah. Sesuaikan harga di toko sembako Bapak Ibu dengan harga pasar dan pastikan Bapak Ibu mengambil keuntungan secukupnya saja agar tidak terlalu jauh dengan harga pasaran, namun konsumen tetap loyal alias betah belanja di toko Bapak Ibu. Keempat, berikan pelayanan terbaik. Jadilah penjual yang ramah karena pelanggan pasti akan suka untuk membeli sembako di tempat Bapak Ibu. Nah, untuk menarik pelanggan yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa memberikan layanan untuk mengantarkan barangnya langsung ke rumah pelanggan. Nggak sampai di situ saja. Selain tips dan trik tadi, ada juga strategi untuk penyusunan produk penjualan yang tepat untuk usaha toko sembako, yaitu 1. Kelompokkan barang sesuai jenisnya. Untuk memberikan kesan yang rapi dan bersih, Bapak Ibu perlu menyusun barang dengan rapi dan didasarkan pada kategorinya. Misalnya, untuk kebutuhan pangan, Bapak Ibu bisa meletakkan beras berdekatan dengan telur, minyak, gula, dan sejenisnya. Sementara untuk kebutuhan mandi, Bapak Ibu wajib meletakkan barang seperti sabun, sampo, dan pasta gigi ke dalam satu rak. Kedua, letakkan barang di tempat yang mudah terlihat. Mengingat usaha Bapak Ibu adalah toko sembako, maka sebuah kewajiban untuk menonjolkan barang-barang yang banyak dicari. Misalnya, beras, telur, dan minyak, Bapak Ibu perlu menatanya di tempat yang sekiranya terlihat di jalan raya. Hal itu akan membuat pembeli mengetahui bahwa warung Bapak Ibu menyediakan barang yang mereka butuhkan sehingga mereka memilih untuk mampir. Nah, setelah itu, pentingnya juga meletakkan barang yang masa kadaluarsanya lebih cepat di depan supaya diambil pembeli terlebih dahulu. Sementara, untuk barang yang dengan masa kadaluarsanya lebih panjang, letakkan di belakang atau disimpan di gudang penyimpanan. Ketiga, jauhkan barang tertentu dari sinar matahari.
Bapak Ibu perlu tahu nih bahwa beberapa barang yang perlu dijauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung, contohnya makanan dan minuman dalam kemasan. Alasannya karena paparan panas matahari bisa menyebabkan zat-zat kimia tertentu pada plastik kemasan menjadi larut ke dalam air dan memicu penyakit tertentu jika sering dikonsumsi. Gas LPG. Sebab sinar matahari tadi bisa beresiko menyebabkan gas yang ada dalam tabung tersebut menjadi tinggi, yang akhirnya bisa menyebabkan ledakan. Alangkah baiknya meletakkan tabung gas yang terhindar dari sinar matahari langsung. Roti. Nah, Bapak Ibu, suhu hangat dari sinar matahari dapat mempercepat pertumbuhan jamur loh. Jamur sendiri tumbuh paling cepat di bawah kondisi hangat dan lembab. Maka, supaya roti yang Anda jual tidak cepat berjamur atau basi, jauhkan dari sinar matahari. Keempat, pemasangan rak untuk lebih rapi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu memasang rak untuk barang dagangan yang akan membuat kesan rapi pada warung. Adanya rak memudahkan pembeli menemukan barang yang mereka butuhkan. Nah, itulah beberapa strategi jika Bapak Ibu ingin membuka bisnis toko sembako yang berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, nanti kami akan balas satu persatu pertanyaannya. Karena kita sudah di penghujung video, pasti kalian tahu kan ada apa? Yaps, betul. Kita ada kuis nih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Nantinya, pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 loh. Dan pemenangnya nggak cuma satu, kita akan mengambil 5 pemenang. Tentu saja, setiap pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Kamu cukup menjawab pertanyaan berikut ya. Sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuka toko sembako. Sekali lagi, sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuka toko sembako. Untuk bisa memenangkan hadiah tersebut, caranya gampang banget loh. Yang pertama, tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube Belajar Bareng PNM episode Peluang Bisnis Toko Sembako, Tinggi Untungnya, Minim Resikonya. Dengan format nama, spasi, kota asal, spasi, mekar atau ulam, spasi, nama Instagram, spasi, jawabanmu. Selanjutnya, subscribe YouTube channel PNM, like video ini, follow Instagram @pnm.pku. Pengumuman pemenang akan diinformasikan pada video Belajar Bareng PNM episode selanjutnya di bulan depan. Dan hasil pengumuman pemenang tidak dapat diganggu-gugat. Jawaban yang tepat dan yang terbaik akan kita umumkan di video selanjutnya. Sampai jumpa!